disampaikan oleh ustazah-ustazahnya. Jadi pada kesempatan ini ustazah akan menjelaskan kepada Ananda tujuan pembelajaran teks deskripsi. Apa saja tujuan pembelajarannya? Pertama, kita harus memahami dan memperhatikan alam di sekitar kita. Kita harus memperhatikan apa yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, karena di sana tersimpan banyak nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ananda setiap harinya jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita pemikiran yang bagus. Jadi alangkah baiknya kita mempergunakan atau memanfaatkan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita berserah diri kepada Allah dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, ustazah akan mengulas kembali tentang teks deskripsi, mengenai kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Oke, ustazah harap Ananda mengikuti video ini dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kurang paham atau Ananda kurang memahami, maka Ananda nanti akan ustazah berikan kesempatan untuk menanyakan apapun yang mengenai materi kita. Oke. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis teks deskripsi. Jadi di sini ustazah memaparkan 2 buah teks deskripsi yang akan kita analisis. Pertama, kita analisis 1 buah teks yang berjudul Kantin Sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Pada teks ini, ustazah mewarnai beberapa huruf. Artinya, huruf-huruf ini adalah huruf kapital yang difungsikan di awal kalimat. Ananda, paragraf pertama diawali dengan kalimat kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan dan sampai titik. Artinya, paragraf itu merupakan paragraf yang pertama. Kalimat yang pertama dari mulai kata kantin itu disebut dengan kalimat pertama di paragraf pertama. Jadi, setiap awal kalimat Ananda harus memakai huruf kapital. Pada paragraf kedua, paragraf kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Ustazah mewarnai kata di. Kata depan. Di ini berfungsi sebagai kata depan, di mana karena dia menunjukkan tempat di mana sisi sebelah utara itu termasuk tempat, maka penulisan kata depan di dipisah atau dikasih spasi. Di sisi sebelah utara, itulah tata cara penulisan kata depan. Seharusnya Ananda garis bawahi dalam penulisan kata depan yang menyatakan tempat harus dipisah. Baik Ananda, kita lanjutkan teks kita untuk paragraf yang ketiga dan keempat. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi, pecel, dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan beraneka jenis gorengan dan minuman. Sebelahnya lagi Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi oleh lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di kantin.
Jadi, Ustazah juga mewarnai beberapa huruf di paragraf ketiga dan keempat. Semuanya sama. Dari yang Ustazah jelaskan sebelumnya, awal kalimat, di awal paragraf, Ananda harus mengawali dengan huruf kapital. Terus, ada kata mawar, Alamanda melati. Kenapa harus Ustazah kasih dengan huruf kapital? Karena dia menyatakan tempat. Jadi nak, setiap yang menyatakan tempat, setiap yang menamakan tempat, letak geografis, baik itu nama provinsi, nama danau, nama sungai, nama planet, Ananda harus mengawali juga dengan huruf kapital walaupun dia terdapat di tengah-tengah kalimat. Sama halnya dengan nama orang. Nama orang, nama kitab, nama Tuhan, nama gelar, Ananda juga harus mengawalinya dengan huruf kapital. Begitu pula dengan ke paragraf yang keempat. Sama, karena di sini kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan di bagian ejaan. Jadi Ananda harus ingat ya nak ya, dan fahami dari teks yang Ustazah buat. Kita lanjut kepada teks yang kedua. Gunung adalah salah satu hiasan alam yang indah dan bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol serta lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Pada umumnya, gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun dan turun dari tebing tinggi dan kokoh, serta birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Suasana alamnya juga sangat menenteramkan. Kicauan burung di hutan, hembusan angin yang sejuk, dan gemercik air sungai di sela bebatuan membuat kita betah. Jadi sama halnya dengan teks yang pertama, di mana di sini juga Ustazah menandai huruf-huruf yang merupakan di awal kalimat, di mana sama halnya dengan teks yang pertama yang barusan Ustazah paparkan. Baiklah nak, ini merupakan bagian akhir dari teks yang kedua. Untuk itu, Ustazah harap Ananda dapat memahami analisis dari teks deskripsi ini, mulai dari ejaan, diksi atau pilihan kata, terus tata kalimat dan kepaduan paragraf, karena kita telah mempelajari pada sebelumnya. Jadi, ketika Ananda membaca sebuah teks deskripsi, Ananda juga harus mampu menganalisis teks tersebut melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari. Untuk itu, apapun yang menjadi kendala bagi Ananda, silahkan Ananda tanyakan langsung kepada Ustazah ya nak ya. Karena pada buku Marbi Ananda juga dapat Ananda lihat berbagai macam teks. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari Ustazah Ina. Ustazah harap anak-anak Ustazah mampu memahami apa yang Ustazah sampaikan. Dan harapan Ustazah yang paling penting, anak-anak Ustazah harus berani dalam mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustazah. Ustazah, kalau Ananda semangat, Ustazah makin semangat. Sebelum Ustazah tutup video Ustazah akan memberikan pantun kepada Ananda. Pohon manggis, pohon semangka. Salam manis dari Ustazah Ina. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.